teman-teman, di sini kami ingin mewawancarai salah satu pengusaha dari rotan ya Pak. Nah di sini kami dengan Bapak Sumari. Usaha ini berlokasi di Desa Mindi, Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka. Nanti kita akan tanya-tanya ke Bapaknya nih, bagaimana sejarah, identitas, terus produk apa saja yang dibuat dari rotan. Tetap tonton videonya. Gini Pak, pertama kita mau tahu dulu identitas dari usaha Bapak itu apa gitu. Misalnya ada nggak nama dari usaha Bapak atau baru ini? Ya kalau identitas sih kita nggak punya identitas, cuma sekedar supplier aja. Maksudnya nggak punya identitas kayak CP kayak PT itu maksudnya nggak punya gitu. Cuman statusnya sebagai supplier dari suatu PT gitu. Sejak kapan Pak kamu usaha ini? Ya tahun 2015-an. 2015-an awal rintis. Sejarahnya waktu ngebangun usaha ini tuh gimana sih? Apa tadi pertamanya gitu. Buat jadi pengalaman. Ya tadinya kan kita kerja dari orang gitu. Ya kita ngikutlah orang lain. Dan orang namanya kita ngikut orang lain pasti bukan yang lihat, pasti ditanya tunjuk sama orang lain kan gitu. Jadi rasanya kita ditanya tunjuk sama orang lain nggak enak gitu. Ya kita punya motivasi lah. Saya kayak gini sama orang lain nggak enak, jadi dengan saya ngikutin orang lain tapi dengan catatan dengan cara lebih baik gitu. Jadi motivasinya kayak gitu sih, jadi biar orang-orang yang di bawah saya tuh nggak ngerasain sama saya waktu saya disuruh-suruh sama orang lain gitu. Awal merintis berapa karyawan Pak? Kamu punya karyawan atau Bapak sendiri yang ngambil? Ya awal merintis sih kita cuma sendiri sih. Ya awalnya kita beli bahan lah dikit-dikit. Kan kalau dulu namanya tuh hitung-hitung bekerja sendiri lah, kita beli bahan baku sendiri sedikit dijual, jadi barang dijual gitu. Lama-lama kan ada yang membantu satu orang, ya lumayan gitu. Terusan udah ngeliat prospeknya bagus, lama-lama kan ngikut gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang kayak gini. Berarti sekarang tempatnya ada dua Pak, belakang sama depan? Ada dua ya. Kalau rotannya itu dari mana Pak biasanya? Dari Cirebon. Kalau bahan bakunya kan dari Cirebon, terus dibawa ke sini gitu. Ya kalau dari Cirebonnya sih awalnya ya dari Kalimantan sih. Kalimantan masuk Cirebon, terus kita ambil ke Depok, ya baru masuk ke sini produksi. Tahapannya tuh Iya. Berarti nggak langsung ke Majalengka ya? Iya, kan ya yang melalui Depok dulu gitu. Biasanya berapa lama Pak nunggu bahan bakunya datang? Ya tergantung pesanan sih. Kalau misalkan itu paling semingguan lah. Dari pesanan ke semingguan datang, ya baru kita ambil. Proses pembuatannya itu dari awalnya? Dari awalnya kita cari bahan baku dulu, ya terus kita rendam lah dari 1 bulanan, ya paling 1 bulan, biar warnanya kan berubah. Awalnya kan natural kuning gitu, awalnya kan sekarang mesinnya grey natural gitu. Jadi proses untuk grey naturalnya tuh ya kita rendam kurang lebih 1 bulan. Itu tuh harus di bawah matahari Kak? Direndam di air. Iya maksudnya kan banyak lagi sawah-sawah di jalan juga teman-teman itu harus di bawah matahari kan? Iya. Enggak, berarti bisa kita tutup juga? Iya bisa tertutup. Gitu. Yang penting direndam? Ya yang penting direndam di air aja sih, tapi yang bukan mengalir sih. Direndam gitu ya, iya. Kayak balong. Iya. Berarti kalau habis direndam dijemur dulu? Iya, paling ituin sehari lah, biar agak kering dingin gitu, ya, biar agak kering dikit lah gitu. Kan kalau masih dari rendaman tuh ya agak licin kan gitu. Kalau misalkan udah diamin sehari ya udah normal lagi. Biasanya si rotan itu dijadiin apa aja Pak? Ya tergantung jenis rotannya sih.
Kalau misalkan kita kan pakainya yang rotan jenis eskot, kayak eskot, ungsop, jali, itu kan dibikinnya sama basket gitu. Kalau misalkan ada lagi yang jenis yang lain kan ada sebali, manao atau hipi, itu masuknya ke jenisnya furniture kayak kursi, ayunan, modelnya kayak gitu. Banyak ya jenis. Ya, banyak jenisnya. Kalau yang pot bunga kayak gitu sama kayak yang furniture tadi. Itu ke maksudnya ke basket. Kalau furniture mah kayak kursi, meja, terus ayunan. Kalau pas pembuatan itunya tuh ada alat-alatnya nggak sih Pak? Pakai alat atau cuma pakai tangan? Ya tergantung barangnya sih. Kan kalau misalkan basket ya pakai alat biasa kan cukup, paling pakai gunting, kayak meter, palu, yang umum aja kan yang itu. Kalau misalkan kayak apa kursi kan konstruksinya beda, ya pakai alatnya kan lebih banyak gitu. Kalau yang itu ember-ember di depan buat nyetaknya Pak? Enggak, itu kan buat dalam. Oh, dalam ada embernya. Iya, ada ember, ada desain khususnya gitu. Kan ada yang pakai ember, ada yang tidak pakai ember biasa gitu. Kalau satu produk biasa berapa hari produksinya? Misal produk pot tergantung pesanan kah atau enggak? Ya kalau satu item itu tergantung misalkan tingkat kesulitan. Kalau misalkan tingkat kesulitannya yang umum lah, ya sehari kadang dapat 10 gitu. Kalau misalkan tingkat kesulitannya yang agak rumit modelnya gitu ya paling sehari 1. Di sini tuh kira-kira karyawannya ada berapa Pak? Kalau untuk karyawan saya pengrajin kurang lebih 40. Kadang ada kendala nggak sih Pak di bahan bakunya? Ya ada sih kadang-kadang misalkan di cuaca tuh, kalau misalkan lagi musim hujan kan nggak bisa dijemur, otomatis kan basah gitu. Ya, kendalanya di situ sih, cuman kendala alam aja lah gitu. Kalau masalah kendala sih, Ada kendala nggak sih Pak di karyawannya? ya kendalanya paling ya biasa aja lah. Kalau musim panen gitu, kalau musim hajatan, kendalanya tuh kan pada libur. Paling di situ aja sih kendalanya. Kalau jam kerja karyawannya dari jam berapa? Kalau jam kerja kan sistemnya borongan. Oh gitu. Jadi kalau kita mah yang hitung jam kerja, borongannya jadi ya semaunya aja lah gitu. Biasanya dijual kemana aja Pak? Kalau kita tuh kalau ngejualnya sistemnya pesanan pabrik kita, bukan ngejual. Kalau ngejual di pabriknya sistemnya ya, ekspor gitu. Kalau kita mah tergantung pesanan pabrik, jadi nggak ada sistem jual, nggak sih apa. Misalkan pabrik pesen item kayak gini, ya kita bikinin. Jadi nggak asal bikin aja gitu terus dijual, nggak kayak gitu sih. Jadi ada desainnya ya? Ada desainnya khusus tentang tergantung permintaan pabrik, modelnya kayak gini kita bikinin, modelnya ganti lagi kayak gini ya kita bikinin. Berarti nggak dijual satuan Pak? Enggak. Kalau yang satuan mah ada lagi kan, yang prosesnya kayak modelan lokalan, kayak yang di pinggir jalan tuh, ada kan gitu. Oh iya, yang peleret tuh. Iya yang di peleret itu mah satuan. Kalau kita mah kan produknya produk ekspor gitu. Biasanya satu produk dikerjain satu orang atau Satu orang. Satu Satu produk satu orang. Terus kalau dari keuntungan sendiri sih Pak, berapa Ya. per bulan misalnya hitungannya? Kalau keuntungan sih kita nggak ngitung per piece gitu. Kita ngitungnya persentase aja. Kalau misalnya kan per piece, ya kita udah nggak masuk hitungan lah, udah nggak masuk otaknya gitu. Kita hitungannya per persentase aja. Misalkan kita ambil 20% dari penjualan buat keuntungan, kita ambil 20%, 10% buat apa? Ya buat transport lah, buat apa? 10% buat keuntungan kita. Ya paling bersihnya keuntungan paling 10%. Berarti semuanya modal-modal itu dari perusahaan atau Bapak ngeluarin modal dulu ketika membuat itu? Ya tergantung perusahaannya gitu. Ada kan kita misalkan dulu sama perusahaan kita dikasih bahan baku,
ntar kan ada pemotongan per pengiriman. Kalau misalkan sistemnya jual beli barang, ya kita modal sendiri, beli bahan sendiri. Sistem ke pabriknya kita jual barang, ada barang ada uang gitu. Kalau ngitung keuntungan di Rotan tuh bagus, cuman untuk anak-anak sekarang tuh ya kebanyakan sih gengsi lah gitu. Kan kalau di Rotan apa namanya tuh istilahnya kerjanya kasar gitu, kotor gitu. Kalau keuntungan ya alhamdulillah. Misalkan kalau kita misalkan dibandingin sama di pabrik lah, di pabrik kan UMR ya. Kalau UMR kan paling berapa, paling modalnya berapa lah sih. Kalau misalkan di Rotan tuh untuk pengrajin aja sekarang udah standarnya 100.000 itu paling per hari gitu. Bahkan ada yang 1 minggu 1 juta. Yang rata-ratanya di bidang saya tidak bisa seminggu tuh sekarang 900. Tuh kan Minimal tuh 700. nyampe 1 juta. Seminggu. Iya seminggu. Sebulan ya tuh ya. Gak usah ke Cikarang tuh ya. Iya, makanya udah gengsi. Iya. Anak-anak sekarang lihatnya kotor, capek, Panas gitu. panas. Yang mendingan ke pabrik lah udah karuan apa istilahnya? Adem. Gaya lah gitu. Ya Gaya. pakai motor berangkat, pakai Iya. syarat pulang gitu. Padahal ini lebih enak, lebih santai ya Bang. Iya. Kan di rumah misalnya kalau kita pegang ya kita istirahat. Iya. Kalau di pabrik kan ada pengawas, ada apa kan. Iya betul diawasi. Kalau misalkan ya untuk menyerang kita sih ada juga yang kalau udah apa ya udah mapan lah ya alhamdulillah sih buat ekonomi alhamdulillah aman. Misalkan kita tuh 10% aja kita per pengiriman aja satu hari kita dapat pengiriman tuh satu mobil rata-rata 12 juta. Berarti 10% kita kemudian 1.200.000 sehari, 1 juta aman lah. Sehari. Bisa berapa banyak sih Pak dari Cirebon tuh Bapak ngambilnya apa tergantung kesini? Tergantung di sini. Bisa lebih dari 2 truk pernah Pak? Seminggu tuh kita nyampe 5 sampai 7. Wow. 7 truk. Banyak ya. Alhamdulillah. Ya, kita omset di pabrik tuh nyampe 8 rata-rata lah 80 juta. Rata-rata kita 10% aja. Keuntungan nggak banyak sih, cuma 10%. Iya. Kan 8 juta seminggu. Kalau dia cuma 4. Keuntungan 2 kali omset kayak gitu. Jadi nggak ngelihat gede kecil ya, yang penting kita ngitungnya 10% aja ya aman. Bapak supplier berapa pabrik? Paling 2 2. pabrik. Itu dari mana? Dari Embon, Cirebon. Cirebon semua. Iya Cirebon. Kemajuan setelah maksudnya kayak progres dari Bapak ini setelah kan udah buat supplier gitu intinya. Nah, kedepannya mau kayak gimana gitu kan usaha Bapak ini? Ya kalau harapan lah ya mau Iya, lebih dari inilah gitu. manusiawi kan gitu. Betul Pak. Lebih baik ya Pak. Lebih baik dari sekarang lah. Bentuknya kayak gimana? Lebih baiknya gitu Pak, lebih spesifiknya. Maksudnya ya misalkan kita bisa kirim langsung kan gitu. Kita bisa punya marketing kan sekarang banyak yang tradingan. Misalkan tradingan tuh gini, kita punya marketing tapi kita nggak punya pabrik gitu. Ada kan istilah tradingan kalau di Batam tuh kita bisa kirim ke luar negeri tapi kita nggak punya pabrik gitu. Jadi kita melalui marketing aja. Misalkan itunya ya kayak pabrik mak. Misalkan di logo sih ada, cuman kantor nggak ada. Nanti bisa ini Pak, kerja sama investor pas gak punya kantor gitu, pabrik gitu Ya mudah-mudahan amin. ya Pak ya. Motivasi Pak dari Bapak untuk anak-anak muda gitu memulai usaha atau kayak gimana, kan mungkin dari 2015 nggak mudah ya Pak merintis. Iya. Nah motivasinya gimana Pak? Sedikit sepatah dua kata Pak. Ya motivasinya kita orang namanya usaha jangan gengsi lah gitu. Kalau misalkan mau ngerasain enaknya ya lebih baik kita dari bawah gitu. Biar ngerasain kayak gimana
panas pedisnya nyadit gitu. Ya cuman kayak gitu aja sih pesennya gitu. Jangan gengsi ya Pak. Ya, jangan gengsi lah gitu. Teman-teman, udah kita selesai wawancaranya. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya sih.